Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, hari biasa pekan ke-26. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui Nabi-Mu yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami Kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyuruh Yakobus dan Yohanes untuk mendahulunya menuju Yerusalem dan melewati sebuah desa orang Samaria, lalu orang Samaria itu menolak apa yang menjadi kehendak dari para murid tadi dan melarang untuk melewati desa mereka karena tujuannya adalah pergi ke Yerusalem. Tentu situasi ini membuat Yakobus dan Yohanes kecewa dan marah, jengkel pula terhadap orang-orang Samaria yang sudah terkenal pula sebagai orang yang tidak diterima di Yerusalem, menjadi orang-orang yang senantiasa berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika kejengkelan itu terungkap, mereka lalu mendadak menjadi sok tahu, menjadi yang paling bisa membela Tuhan Yesus. Bahkan dengan yakin mereka mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Kata-kata ini tentu menjadi sebuah tanda bahwa para murid marah, tapi juga di balik kemarahan itu muncul kesombongan, muncul situasi dalam hati mereka yang tidak lagi murni bahwa segala kekuasaan, segala pusat dalam hidup ini adalah milik Tuhan, dan kita tidak mampu untuk memiliki kekuasaan itu untuk memenuhi hasrat kejengkelan kita, kemarahan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati akan rahmat Allah dan mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dialah sang pemilik kekuasaan segala sesuatu karena Dia adalah Maha Kuasa, dan kita tidak berhak pula untuk menghakimi orang lain karena kita marah, kita jengkel. Cukuplah kita mendoakan mereka dan menghormati hak mereka, karena kita percaya orang-orang yang membuat kita jengkel itu tidak sungguh-sungguh berniat jahat kepada kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang lebih memilih untuk mengambil jalan lain dan berdamai dengan orang-orang yang tidak mendukung, tidak peduli, dan bahkan mungkin menghambat perjalanannya ke Yerusalem. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh